Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kami hormati para habaib, para atasin yang mustaqim Arafat, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segar, Al-Habib Muhammad Bagir, Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segar, Al-Habib Toha bin Umar Al-Adda, Al-Ustaz Haji Didi. Yang kalian para lainnya saya tuliskan satu persatu ya. Saking banyaknya nih, dari Arafat juga banyak ya. Dan yang kami hormati Al-Ustaz Kiai dari Masjid Al-Fauz, nama Dr. Insinyur Haji Pak Bojo, Pembina Masjid Al-Fauz dan Al-Basi. Dan Kiai Munawar Asli, Kiai Mahfuz Asirul, Kiai Ali Maulana Kamal Yusuf, Kiai Alwi Abdul Rashid, dan para ulama lainnya. Mohon maaf jika saya tidak sebut keseluruhannya karena waktunya ya, tapi tidak mengurangi hormat dan takdim saya. Yang kami hormati Al-Habib dan Kiai dari Masjid Kuitang, Taman Al-Habib Jindan bin Nafar yang hari ini Udang tidak dapat hadir karena dapat tugas dari Habib Umar dari Saudi Arabia. Dia tidak keburu kena, di cancel katanya, hampir siang baru sampai. Kedua Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi, Kiai Haji Luqman Hakim, Kiai Haji Yunus Syafin, Kiai Nur Karim, Kiai Haji Badui, dan para ulama lainnya. Para aparat pemerintah, Bapak Wali Kota, Bapak Haji Muhammad Anwar, Bapak Sudin Istiqlal Wisatila Solo, Bapak Camat Pasar Minggu, Bapak Arif Ibowo, Bapak Lurah Kebagusan, Bapak Budi Budianto, dan para kepala sek Pasar Minggu yang pada dan ramenya. Tujuan kami mengadakan acara ini agar kita mendapat cinta syafaat Rasulullah di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dengan Rasulullah ini kita bisa bersatu doa dan tidak bercerai-berai. Ketiga, kita bisa berdoa bersama yang menjadi senjata kita sebagai orang yang beriman. Terima kasih kepada seluruh para habaib, kiai, ustaz, dan seluruh para jemaah yang bisa hadir memenuhi undangan kami. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang dengan susah payah telah membantu terlaksananya acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari penyambutan, penerimaan, tempat dan jamuan. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, telah kita ikuti kalimat tasyakkur, sambutan dari guru kita yang terhormat Muallim Ki Haji Ali Usman. Saudara-saudara, alhamdulillah begitu banyak yang hadir di majelis ini. Para habaib, para ulama, dikarenakan guru kita ini orang yang rajin hadir di berbagai majelis, terutama di majelis ta'lim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang dan majelis ta'lim Al-Affaf. Kemungkinan beliau di antara orang-orang yang tertua di majelis ta'lim tersebut. Doakanlah beliau dan keluarga besar selalu Allah berikan sehat, panjang umur dan keberkahan dalam rezekinya. Dan selanjutnya kita bersama-sama akan dengarkan sambutan dari Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu yang terhormat Bapak M. Anwar SSI MAP. Kepadanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Izin para kiai, para baik, mohon maaf saya belakangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Taqwa Sobirin Kiai Haji Muhammad Ali Usman, Ketua Kuliah Subuh Kelurahan Kebagusan Al Ustadz Haji Abdul Munir MPD, Pembina Majelis Taklim Al Faus Bapak Dr. Ing Haji Fauji Bowo. Beliau izin tadi datang sholat subuh terus pamit ada acara lagi. PRT Kabak Gesra Bapak Haji Zaini Hamdan, yang kami hormati penceramah Al Habib Jindan bin Novel bin Jindan, para habaib, para guru kami di belakang, ada Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Munawir Asli, Habib Ahmad bin Ali Asegaf, para kiai, para ulama, para habaib, mohon maaf tidak sahabat sebutkan satu namun tidak merasa ta'zim kami. Kecamatan Pasar Minggu Bapak Alfi Bowo, Talurah buat Kebagusan Bapak Budi Wuryanto. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kiai Haji Yunus Yapin, Suryani Ajis, Kiai Haji Mahfud Thoyib, Buya Majid, Kiai Haji Amiruddin, Said LC, Habib Toha, Kiai Haji, para habib, para ulama. Waktu kita udah habis nyebut satu di pagi ini. Puji syukur kita panjatkan ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpah nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi yang berbahagia ini, di subuh yang indah ini, kita tadi sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang berbahagia, selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia termulia yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Insyaallah kita adalah sahabatnya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para guru yang saya hormati, pertama mohon maaf Kiai Haji Munawir Asli, saya belum pamit, minta maaf sekali sebelum pamitan. Dilantik ke selatan, tugasnya udah numpuk, mohon maaf sekali, saya minta maaf. Saya merasa berdosa nggak pamit dari timur, karena saya dicopot itu juga nggak enak soalnya, ya dicopotnya nggak enak. Jam 3 sore saya masih duduk sama PJ, malam saya disikat dicopot. Saya mesti paksa ke jamaah. Kenapa saya dari timur 6 tahun setengah wali kota, saya keliling seperti ini, kiai-kiai udah seperti hal biasa, termasuk Kiai Haji Maulana Kamal, ini guru saya zaman saya camat Senen dulu. Artinya saat itu pilkada Habib Ahmad, pilkada saya dianggapnya nggak netral, saya membela Pak Pramono. Hasilnya kenapa di timur kok bisa semuanya PDIP? Saya bilang saya bukan orang partai, saya birokrat. Tanyanya Kiai, pernah nggak saya datang minta tolong untuk milih si asli? Nggak pernah. Memang tugas saya dari dulu sejak hari Jumat pagi setelah sholat subuh saya bersepeda keliling nemuin masjid, musola yang rusak, yang kurang perbaikan kita akan perbaiki. Yang sound system rusak kita ganti baru, karpet rusak kita ganti baru. Janda-janda yang susah, bukan janda muda, jadi janda tua, jadi kalah gitu saya. Janda-janda tua yang tidak bisa bayar kontrakan, kita kontraki kita bayarin. Yatim-yatim kita santuni, yatim-yatim tidak bisa ke sekolah, kita bayarin sekolahnya. Ijazahnya ditahan, kita cebus ijazahnya. Saya kalau Jumat spesial buat keluarga. Kemarin Pak Kiai bilang, Pak Oli sepeda terus ya. Sepeda manfaatnya banyak. Pertama saya sehat, kedua tahu wilayah, tahu tokoh, tahu masyarakat. Masyarakat kenal saya. Kalau masyarakat ke kantor wali kota males, udah jauh-jauh wali kotanya nggak ada, kecewa lagi. Jadi mohon maaf Kiai, itulah yang saya lakukan di timur. Akhirnya kan para Kiai ngelihat saya, ini Pak Wali arahnya kemana nih? Saya nggak pernah kampanye. Saksinya guru saya Kiai Munawir Asli. Akhirnya saya saat itu jam 3 sore, saya lagi duduk sama Pak PD, Pak Teguh di PT Drum menunggu Pak Prabowo. Gak bilang apa-apa, tiba-tiba jam 4 Pak Sekda WA saya, Pak Malu,
nanti malam pelantikan, saya udah tahu bakal disikat. Karena begitu pas pengumuman Timur menang 600.000 suara, siapa yang kerja nih? Saya bilang saya ke masjid keliling, tapi saya nggak pernah. Saya berani sumpah, nggak pernah saya nyuruh kiai ulama harus sana sini. Tolong jaga kondusivitas, jangan sampai bentrokan, jangan sampai benturan. Pilihan hal yang biasa, tapi kita pertahankan karena Timur, mohon maaf, lebih berat dari Jakarta Selatan kiai kalau keras-keras di sana. Tapi alhamdulillah 6 tahun setengah saya pimpin, alhamdulillah berkat ulama umarok menyatu di majelis seperti ini kondusif dan responsif. Saya dicopot menjadi asisten deputy sama berjalan dengan Pak Marullah sementara. Tapi saya alhamdulillah saya bersyukur. Saya seumur hidup belum pernah hatam sampai 7 kali Ramadan, jadi asisten hatam 7 kali. Alhamdulillah ya. Jadi mau copot aja mau berkah mau kita. Saya sih tenang aja, saya nggak gini nggak gitu. Pak Marullah bilang, Pak Wali kok santai aja nih? Ngapain? Saya bilang perjalanan hidup saya dari Allah pasti dibalikkan ada hikmahnya. Setelah itu Pak Prabowo dilantik, saya dipanggil lagi sama beliau. Itulah saya nggak pernah minta jabatan ya. Udah konsekuensi jabatan. Hari ini Allah angkat, besok Allah copot kita. Udah akhirnya setelah itu saya dipromosikan lagi. Pak Munjirin ke Jakarta Timur, saya ke Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Saya ditanya mau kemana Pak Wali? Barat, Timur, Selatan. Aduh Pak, kalau ke Barat saya jangan deh, maaf. Kenapa? Banyak bab maksiat, saya takut. Saya bilang dengan husnul khotimah nanti saya setan iblis kita ambil juga. Kemana maunya? Selatan ya Pak. Saya bilang ya Kiai, oh cocok Selatan. Alhamdulillah berkat doa Kiai guru saya Pak Maulana Kamal Yusuf, Pak Munawir Asli, alhamdulillah para habaib Habib Ahmad juga termasuk almarhum orang tuanya dekat sama saya, sering makan bareng sama saya, pengajian di Pondok Kelapa tempat Munir Arsad bertiap minggu. Alhamdulillah saya diamanatkan di Jakarta Selatan. Tentunya kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang paling mulia, yang paling baik untuk mempersatukan ulama, umarok dan masyarakat. Di mana ketika kita silaturahim pasti kita bisa komunikasi dengan baik. Yang kedua tadi Pak Ketua Yayasan menyampaikan, Pak Kiai, tujuannya kita mencari syafaat Rasul. Kita cinta Rasul, kita menjadi sahabat Rasul dengan mengadakan maulid. Rasul nggak minta di maulid, nggak minta. Kita sadar sendiri kekurangan kita, mudah-mudahan kita dengan sahabatnya dosa kita diampuni. Para jamaah yang berbahagia, tentunya sebagai wali kota saya akan menyampaikan beberapa hal. Kalau masalah agama saya kira nggak usah ahlinya semua di sini, saya bukan bidangnya ya. Mungkin jamaah melihat akhir-akhir ini agak gaduh di selatan masalah pasar Barito. Tentunya Pak Gubernur kita ini istiqomah, dia saat panggil saya sebelum dilantik, semua program-program Pak Anies jalankan terus, deketin masjid, mari mengaji, opening para kiai, para ulama. Jadi saya tertarik dengan kata seperti itu. Yang selama ada ini kita kan mohon maaf dari Partai Merah kita menganggapnya udah macam-macam lah ya, kita nggak boleh bersuzon sama orang. Nyatanya kenyataan seperti itu. Akhirnya mereka punya konsep Pak Gubernur, 3 taman akan digabungkan. Dia akan membuat Jakarta Selatan City of ASEAN, kota ASEAN. Bagaimana cara dia harus tata dalamnya? Ditata 3 taman menjadi 1 taman, jadi 1 terintegrasi. Taman Ajodia, Taman Lotser, dan Taman Lotser. 3 taman jadi 1, menjadi terintegrasi. Biayanya kurang lebih dari 100 miliar lebih. Ya, tujuannya apa? Biar peningkatan kualitas di Jakarta Selatan sudah rapi, tertata, lebih tertata lagi. Yang kedua, Blok M kan mati selama ini, kegiatan ekonomi gak jalan. Akhirnya beliau bicara-bicara ingin membuka rute kendaraan dari Bogor ke Jakarta. Kalau sebelum jam 7 pagi 2.000 rupiah, setelah jam 7 sampai jam 10 3.500 dari Bogor sampai Blok M, dari PIK sampai Blok M, dari Ancol Blok M. Sekarang kalau bapak lihat Blok M, Kiai Sabtu Minggu pengunjungnya 10.000 orang lebih ada di sana. Ini semua untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Jakarta Selatan. Jadi mohon maaf, pasar itu mau dipindahkan ke Lenteng Agung. Sekarang sedang dibangun Lenteng Agung. Kemana agak gaduh karena ada provokasi dari satu partai yang mungkin ya anak partai juga itu juga. Jadi dia provokasi. Pertama saya sudah pendekatan Pak Kiai seperti Pak Pramono, seperti Pak Anies, Pak Wali jangan cara kasar, persuasif, ajak bicara. Udah rapi semua selesai bikin pernyataan, tiba-tiba
ada provokator masuk sana anggota dewan yang nggak setuju, akhirnya jadilah tarik menarik di sana. Itu permasalahan yang ada. Tentunya saya perlu dukungan, perlu doa bantu kami semua di Jakarta Selatan agar istiqomah bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya, amanah ini nggak gampang. Saya kira orang dari wali kota copot wali kota ini nggak mudah, itu sulit. Biasanya kalau masuk kota selesai udah. Habis alhamdulillah ini karunia dari Allah buat kita, buat saya sendiri pribadi. Itu saya mohon doanya para kiai, para habaib, para ulama. Oh mohon maaf, ada Pak, ada Kiai, Pak, ada Habib Salim, Habib Muhammad bin Salim bin Jindan. Saya ngaji dengan kakeknya Habib Topol bin Jindan di Ciledug, Jalan Camplit, dulu saya ngaji di sana. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bawa berkah buat kita semua, dan insya Allah kita mau dapat sahabat Rasul. Nanti kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita, dari para habaib. Semoga kita bisa mengikuti jejak Rasul, teladan Rasul, akhlak Rasul. Di sini tertera kan momentum memperbaiki diri dan meneladani akhlak Rasulullah SAW, terutama kepekaan sosial. Bagaimana kita bisa peduli dengan sesama. Yang kedua, terima kasih MC kita nih, Anton Jibril. Ini kalau nggak salah RW 3 Kuitang. Saya camat itu, saya ingat betul. Tahun 2010 saya camat di sana. Yang bagian yang harus disampaikan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan buat kita, dengan istiqomah dan selalu mendekatkan diri dengan majlis-majlis seperti ini. Demikian yang disampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu yang terhormat Bapak M. Anwar SSI MAB. Beruntung orang-orang Jakarta Selatan punya wali kota yang rajin, karena di Jakarta Timur beliau rajin. Bahkan dulu waktu camat sering datang ke majelis ta'lim Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habasyi. Kita doakan Pak Wali Kota Jakarta Selatan ini Allah sukseskan dan Allah lancarkan daripada kerjanya dalam sehat wal afiyah. Hadirin sekalian, kami informasikan majelis ini akan ditutup jam 7 tepat. Banyak para mubalik, ada Abuya Ki Haji Munawir Asli, ada Ki Haji Muhammad Nur Karim, ada Ki Haji Luqmanul Hakim, dan banyak para ulama, para habaib yang datang di ini majelis. Namun hanya beberapa guru saja yang diberikan kesempatan menyampaikan nasihatnya di hadapan kita sekalian. Kepada guru kita yang pertama, namun sebelumnya kita ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada guru kita Al Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Habasyi, Ketua Islamic Center Indonesia, pimpinan Majelis Ta'lim Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habasyi, Kuitang, Jakarta Pusat. Hadirin sekalian, untuk yang pertama kita minta dan mohon nasihat yang disampaikan oleh yang terhormat Al Habib Muhammad yang mewakili ayahanda beliau, yaitu Al Habib Jindan yang sedang ke negeri Yordan. Untuk itu kepada yang terhormat Al Habib Muhammad bin Jindan dipersilakan dengan penuh kehormatan. Sallallahu alaihi Muhammad.